Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ala wa inna fil jasad mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak segumpal daging tersebut, maka seluruh jasad juga rusak. Ini menunjukkan kebaikan batin, kebaikan qalbu ini mempengaruhi kebaikan lahiriah. Maka dalam hadis tersebut disebutkan ala wahya al-qalbu. Ingatlah, yang dimaksud adalah al-qalbu. Maka ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita semua memperhatikan kebaikan qalbunya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta, demikian juga anak-anak, melainkan yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Kata para ulama, selamat dari syirik, kekufuran, bid'ah, kemaksiatan, dan mencintai keburukan. Selamat dari perkara-perkara tersebut. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari hal-hal yang sifatnya mendukung untuk memperbaiki qalbu, untuk memperbaiki jiwa seseorang. Ya. Karena apa? Kebaikan qalbu itu tadi berpengaruh kepada kebaikan lahiriah. Makanya kemarin ada pertanyaan bahwasanya apa perbedaan suluk dengan akhlak. Jadi suluk ini yang nampak. Ya, suluk ini adalah apa yang nampak, yang dipraktekkan oleh seseorang. Dan akhlak ini, kebaikan atau akhlak ini yang tertanam di dalam batin. Ya, jadi akhlak ini adalah kebaikan secara batin atau bentuk jiwa secara batin, itu akhlak. Nah, ketika ditampakkan itu suluk. Nah, jadi ketika akhlaknya baik, maka suluknya akan baik, ya, perilakunya, ya, tingkah lakunya. Nah, maka di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut
kita bisa melihat dari perkara-perkara sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah ihtamas salafus salih bitazkiyatun nufus. Ya, para salafus salih, ya, generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka sangat memiliki perhatian dengan yang namanya kesucian jiwa. Ya. Sebagaimana mereka juga memperhatikan sisi suluk dan akhlak, ya, ilmu dan fikihnya, ya, secara ilmu dan pemahamannya. Ya. Sebagaimana mereka merealisasikannya secara amalan, ya. Dan mereka merealisasikan secara amalan, ya, dan secara ilmu, secara petunjuk. Nah, oleh karena itu mereka, ya, menulis secara menyendiri kitab-kitab yang berkaitan dengan zuhud, ya, raqaik, ya, hal-hal yang melembutkan hati dan yang semisal keduanya. Ya, bahkan para a'immatus salaf, ya, mereka memaparkan sifat-sifat sulukiyah dan akhlakiyah yang menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, ya, di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Nah, sebagai salah satu contoh, berkata Al-Ismaili, ini salah satu di antara ulama dari kalangan Syafi'iyah yang wafat tahun 371, di dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah. Nah, beliau berkata, wa yarawna mujanabatal bid'ah wal atham. Ya. Dan mereka ahlu sunnah berpandangan harusnya menjauhi segala perkara baru di dalam agama dan perbuatan-perbuatan dosa. Wal fakhr, demikian juga, ya, berbangga diri. Wat takabbur, dan bersikap takabur. Wal ujub, dan bersikap ujub. Wal khiyanah, dan khianat. Wad daghal, daghal ini kepicikan, ya, kelicikan yang tersembunyi. Wal igtial, ya, dan tipu daya, ya, untuk mencelakakan seseorang. Wasi'ayah, dan harus menjauhi as-si'ayah. Si'ayah ini adalah namimah, ya, namimah, menukil perkataan dari seseorang ke yang lain dengan tujuan ifsad, dengan tujuan untuk merusak hubungan. Nah, wa yarawna kafal adza, demikian juga ahlu sunnah mereka berpandangan harusnya kaful adza, ya, menghindari gangguan. Artinya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu. Wa tarkil ghibah, dan meninggalkan ghibah, ya, menggunjing. Ya, ghibah itu definisinya zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak senang untuk dibicarakan. Nah, itu ghibah. Illa liman adhara bid'ah wa hawa yad'u ilaihima, kecuali orang yang menampakkan penyimpangan, ya, kecuali kepada orang yang memang dia menampakkan ajaran baru di dalam agama, penyimpangan dan hawa nafsu, di mana dia berdakwah kepada perkara tersebut, ya, maka ini ada yang disebut dengan syariat tahdzir, yang memperingatkan bahaya penyimpangan seseorang sebagai bentuk nasihat, ya, sebagai bentuk nasihat. Fal qaulu fihi laisa bighibah indahum, maka membicarakan yang seperti itu, ya, orang yang menyimpang, ya, kemudian mendakwahkan penyimpangannya kepada manusia,
maka membicarakan dia, ya, membicarakan orang seperti itu demi supaya menyelamatkan manusia dari penyimpangan dan kesesatannya, maka itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Baik, ini bisa dilihat di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Ismaili halaman 53. Ya. Jadi bisa ini catat untuk menjadi referensi. Wah, ini. Ya gitu, ngaji itu seperti itu. Ya, cari kitabnya. Sekarang minimal PDF-nya dulu. Ya, kemudian cek, ya berusaha kita ini untuk kritis, ya. Berusaha kritis, berusaha belajar dengan benar. Ya. Jadi berusaha cross check. Nah, kemudian waqala Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni, ya. Berkata Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni, ini juga ya, termasuk ulama Syafi'iyah, ya, yang wafat 449 Hijriah, fi aqidatis salaf wa ashabil hadis, di dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ya. Beliau berkata, wa yarawnal musara'ah ila adai salawatil maktubah. Di ahlu sunnah wal jamaah mereka berpandangan, ya, untuk menyegerakan melaksanakan sholat fardu. Artinya apa? Sholat fardu dilaksanakan secara segera, yaitu di awal waktu. Ya. Jadi wa iqamatiha fi awail awqat afdal min ta'khiriha ila akhiril awqat. Ya, dan menegakkan sholat di awal waktunya itu lebih utama daripada mengakhirkannya sampai akhir waktu. Ya. Taib. Dan kalau dalam pembahasan fikih nanti ada kan sholat itu waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar dari kapan sampai kapan. Ya, di mana ketika kita melaksanakan sholat di waktu tersebut tidak tercela. Nah, kemudian ada waktu ittirar, waktu yang sifatnya darurat, ya, dimana kalau kita menyengaja sampai ke waktu tersebut maka tercela. Ya, sebagai salah satu contoh misalkan apa, waktu ikhtiar bagi sholat asar, ya, sejak masuk asar sampai sebelum matahari menguning, ya, sampai sebelum matahari menguning. Nah, itu waktu ikhtiar. Atau misalkan waktu ikhtiar sholat isya, dari sejak masuk waktu isya sampai sebelum pertengahan malam, itu waktu ikhtiar. Nah, dari pertengahan malam sampai terbit fajar itu yang disebut dengan waktu ittirar, waktu darurat. Nah, baik. Nah, kemudian berkata Al-Ismaili, wa yatawassawna bi qiyamil lail lis-shalah ba'dal manam. Ya, demikian juga para ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka saling berwasiat untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail atau untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat setelah tidur. Ini yang disebut dengan sholat apa? Tahajud. Ya, ini yang dimaksud dengan salat tahajud. Wa bisilatil arham. Ya, dan mereka saling mewasiatkan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Ya, atau silaturahim, ya, silatul arham. Wa ifsya'is salam. Ya. Dan menebar salam. Wa it'amil ta'am, dan memberikan makan. Dalam hadis yang sahih disebutkan ayul Islam khair, keislaman yang apa yang bagus, yang terbaik. Di antara jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ngasih makan, ya, tut'imut ta'am, ngasih makan. Kemudian wa taqra'us salam, mengucapkan salam kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Ya. Ini akhlak. Nah, ini akhlak. Ini suluk. Ya. Warahmah 'alal fuqara wal masakin wal aitam
juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya. Wal ihtimam bi umuril muslimin, memiliki perhatian tentang urusan-urusan kaum muslimin, tidak cuek acuh. Ya, jadi Ahlus Sunnah itu sifatnya seperti itu. Jadi dia memiliki perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mendapatkan bencana, musibah, dia andil untuk memikirkan bagaimana mencarikan jalan keluar. Ya. Tidak acuh atau tidak memiliki pemikiran picik, ya. Ya. Bagaimana pemikiran picik? Wah, itu kan yang kena musibah bukan kelompok kita, biarin aja. Nah itu, ya. Di Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Wat ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mankah. Nah, demikian juga Ahlus Sunnah ini ta'affuf. Ya, dia menjaga di dalam perkara apa? Makanan. Ya, dia berusaha makan makanan yang halal. Ya, menghindari perkara syubhat. Wal mashrab. Nah, demikian juga dalam perkara minuman. Wal malbas. Ya, demikian juga dalam perkara pakaian. Ya, demikian juga dalam perkara pakaian. Ya. Jadi apa? Hindarilah. Ya. Kita menggunakan pakaian-pakaian yang syubhat. Ya. Baik syubhat atau jelas kalau haram, ya. Baik syubhat di dalam mendapatkannya atau syubhat dari sisi bentuk pakaian itu sendiri. Ya. Syubhat dari sisi bentuk pakaian itu sendiri. Ya, usahakan, jadi jangan ikut tren, tapi misalkan masuk ke dalam wilayah diperdebatkan oleh ulama mengenai status pakaian tersebut. Ya, bersahaja aja, biasa aja penampilan. Ya. Nah, wal mankah, demikian juga dia berhati-hati di dalam mankah. Artinya apa? Dalam menikahi perempuan, atau berhati-hati hal-hal yang berkaitan dengan farj, ya, dengan kemaluan. Nah, wal amr bil ma'ruf, demikian juga Ahlus Sunnah saling mewasiati dalam hal apa? Amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wal bidar ila fi'lil khairat ajma', dan bersegera, ya, intinya apa? Secara keseluruhan bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan. Jadi meninggalkan yang namanya taswif. Tahu taswif? Taswif ini dari kalimat saufa. Apa saufa? Kelak atau nanti. Taswif artinya apa? Menanti-nanti, keweh gitu kan. Nanti saja. Jadi ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, keweh. Nah, itu taswif. Itu termasuk tipu daya syaitan. Ya. Wa yatahabuna fid din. Nah, Ahlus Sunnah saling mencintai di dalam atas dasar din, atas dasar agama, atas dasar akidah. Wa yatabaghuna fi, dan saling membenci atas dasar perkara tersebut. Ini yang disebut dengan al-wala al-bara. Ya. Wa yattaqunal jidal fillah. Ya. Dan mereka menghindari, ya, perdebatan tentang Allah, ya, wal khusumat fih, dan pertikaian di dalam perkara tersebut. Artinya tidak masuk kepada perdebatan ahlul kalam, perdebatan orang-orang filsafat, ya. Wa yatajanabuna ahlal bid'ah wa dhalalat, menjauhi para ahli kesesatan, para ahli penyimpangan, ya. Wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalah, dan mereka memusuhi para pengekor hawa nafsu dan pengikut kebodohan. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis li As-Sabuni halaman
97 dan sampai 99 ya. Tapi apa yang dipaparkan tadi itu kandungan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ya, yang dipaparkan oleh Imam As-Sabuni tadi ya, rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian waqala qiwamus sunnah Ismail ibn Muhammad al-Asfahani ya, berkata qiwamus sunnah ya, Ismail bin Muhammad al-Asfahani yang wafat tahun 535 Hijriah ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min madhhabi ahli sunnah at-tawaru fil ma'akil wal masyarib wal manakih. Di antara madhab ahlu sunnah bersikap hati-hati di dalam makanan, minuman dan perempuan. Maksudnya apa? Yang berkaitan dengan kemaluan farj ya. Wa taharrur minal fawahish wal qabaih, dan membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan keburukan. Maksudnya menghindari perbuatan-perbuatan keji dan keburukan. Wa tahrid ala tahab fillah azza wajalla, dan saling memotivasi untuk saling mencintai karena Allah azza wajalla. Wattiqail jidal wal munazah fi usuluddin, dan menjauhi debat berselisih di dalam pondasi agama, di dalam usuluddin. Wal mujanabatu ahlil ahwa wad dhalalah, dan menjauhi para pengekor hawa nafsu dan kesesatan. Wa hajruhum wa mubayanatuhum, dan menjauhi mereka, memisahkan diri dari mereka. Wal qiyam biwafa'il ahad wal amanah. Nah, ini. Jadi ahlus sunnah ini menunaikan janji, menunaikan amanah ya, menunaikan janji, menunaikan amanah. Wal khuruj minal madzalim wa taba'at, dan keluar dari kezaliman ya, keluar dari kezaliman ya. Wa ghadu tarf anir ribah wal hurumat ya, dan dia menundukkan pandangan ya dari perkara yang bisa membangkitkan syahwat, wal hurumat, dan perkara-perkara yang haram. Wa man ussahwa wa man unnafsi an syahwat, dan menahan diri dari syahwat ya, dari syahwat-syahwat yang tercela ya. Wa tarki syahadati zur, dan meninggalkan persaksian palsu ya. Artinya apa? Tidak boleh melakukan persaksian palsu. Wa qadzfil muhsanat, kemudian menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina ya, qadzaf. Ini karena ini termasuk kejahatan ya, qadzaf. Wa imsaku lisan anil ghibah wal buhtan, dan menjaga lisan dari gibah dan buhtan. Buhtan ini gosip. Kalau gibah itu kita membicarakan seseorang yang memang orang tersebut begitu adanya tapi keburukan, itu gibah ya, itu gibah. Kita punya teman kita punya aib, kita bicarakan aibnya, itu gibah. Tapi kalau kita membicarakan teman kita dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya, itu disebut dengan buhtan. Nah, taib. Dan isi baiat ya, kaum muslimat yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, wala ya'tina bibuhtan kan ya, tidak boleh melakukan buhtan. Artinya mereka tidak akan melakukan buhtan. Janji setia kepada Rasulullah yang pertama tidak menyekutukan Allah, itu yang paling pokok. Nah, di antaranya wala ya'tina bibuhtan ya, mereka tidak melakukan buhtan ya, gosip ya. Nah, artinya berbicara atau membicarakan kejelekan seorang yang memang orang tersebut tidak melakukannya ya, itu buhtan. Taib. Wal fudul minal kalam, fudul minal kalam, bicara hal yang enggak penting ya, berbicara hal-hal yang tidak penting ya. Kongres, tahu kongres? Ngawangkong terberes-beres. Kongres ya, artinya apa? Berbicara, ngobrol yang tidak penting, tidak urgen gitu kan.
Nah, karena apa? Ini sesuai dengan hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan perkara yang baik atau diam. Ya, disebutkan dalam athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang banyak bicara, banyak ngomong, banyak salahnya. Orang banyak salahnya. Wa man kathura khata'uhu kathura dhanbuh. Orang yang banyak kesalahannya nanti banyak dosanya. Man kathura dhanbuhu fannaru aula biha. Fannar aula bihi. Maka barang siapa yang banyak dosanya, nah, dia layak masuk ke dalam apa? Neraka. Neraka layak baginya. Nah. Baik. Nah, kemudian wa kadhmil ghaidh. Demikian juga menahan amarah. Ya, jadi jangan cepat tersulut emosi. Ya kan? Ini diajarkan kan ke anak-anak TK, apaan? La taghdab walakal jannah, ya kan? Jangan marah, kamu dapat surga. Kalau dalam hadis Arba'in, la taghdab, janganlah marah. Dan sifat orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Orang yang menahan marah dan mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan dikisahkan ada seorang ulama di mana di rumahnya sedang ada pertemuan. Banyak tamu. Nah, banyak tamu. Banyak tamu kehormatan. Ya. Kemudian ketika itu ya hamba sahayanya itu berbuat kesalahan. Jadi hidangan makanannya yang berkuah ini tumpah kena ke bajunya. Ya. Jadi kena ke bajunya. Ya. Tapi hamba sahaya ini tahu dalil. Dan seorang yang soleh itu kalau diingatkan dia nerima. Udah mau marah, ya, si hamba sahaya tersebut membacakan ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang bertakwa itu suka menahan marah. Akhirnya dia tahan marahnya, nggak jadi marah. Wal afina anin nas. Dia lanjutkan lagi dan dia memaafkan manusia. Dia mengatakan, kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang dia lakukan, kamu bebas dari perbudakan. Ya, jadi dimerdekakan, kamu merdeka. Itu ya. Wa zakir fa inna zikratan faul mu'minin, itu berikanlah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Langsung tunduk taslim kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ahlul iman. Ya, sifat ahlul Islam, ahlul iman seperti itu. Ya, jadi kalau diingatkan dengan Al-Qur'an, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka suratul qabul, cepat sekali dia nerima. Taib. Wasafhu anil zalal, wasafhu an zalalil ikhwan tadi. Ya. Mudah dia mentolerir kesalahan saudaranya. Maksudnya mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Ya. Fa'fu wasfahu, kan banyak ayat mengatakan fa'fu wasfahu, berikanlah maaf. Dan safah artinya udah diberikan ditolerir, ya. Nah, wal musabaqah ila fi'lil khairat, dan bermusabaqah, ya, berlomba-lomba melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Wal imsak anis syubuhat, dan menahan diri dari perkara-perkara yang syubuhat. Kemudian wasilatu
al-arham, menyambung tali silaturahim. Nah, ini akhlak Nabi ya. Dalam hadis yang sahih, ketika pertama kali wahyu turun dan Nabi merasa kaget, ya, apa yang diucapkan oleh Khadijah kepada Nabi? Innaka latasilur rahim. Di antaranya, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Itu suluk Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kala ma yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, Allah tidak akan membinasakanmu. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang betul-betul suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau suka menanggung beban, ya, kesulitan. Ya. Wa taqrid dhaif. Engkau suka apa? Memuliakan tamu. Wa taqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau selalu membantu orang-orang yang membawa panji kebenaran. Itu suluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai Nabi secara zahir. Ya, perangai Nabi secara zahir. Ya. Kemudian wa muwasatu du'afa. Ya. Kita memberikan keleluasaan, ya, kepada orang-orang yang lemah. Artinya memberikan bantuan kepada du'afa, kepada orang-orang yang lemah. Ya. Wan nasihah fillah wa syafaqah 'alal khalqillah. Dan memberikan nasihat karena Allah. Dan memiliki syafaqah. Apa syafaqah? Kalau dalam bahasa Sunda kanyaah. Apa kanyaah? Kasih sayang. Ya, memiliki kasih sayang kepada makhluk Allah. Ya. Wa tahajjud li qiyamil lail, dan bangun malam untuk qiyamul lail. La siyama li hamalatil Quran, apalagi bagi para penghafal Al-Qur'an. Bagi para penghafal Al-Qur'an itu sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang sangat ditekankan. Bangun malam untuk apa? Tahajud, bukan nobar. Untuk melakukan tahajud, ya, berdoa. Dan itu sifat orang bertakwa. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, sifat orang-orang bertakwa itu apa? Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka bangun. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Di mana di malam hari tersebut dia berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan didasari khaufan wa tama'an, harap-harap cemas. Ya, khaufan wa tama'an. Ya. Taib. Kemudian wal bidar ila ada'is salawat, dan bersegera untuk mengerjakan salat-salat yang fardu. Nah, itu sifat suluknya ahlu sunnah wal jamaah, seperti itu. Nah, taib. Nah, wa dzakara Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah jumlatan minas sifat as-suluki wal akhlaqi li ahli sunnah. Ya, Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sejumlah sifat suluk dan akhlak yang menjadi ciri khas ahlu sunnah. Ya, menjadi ciri khas ahlu sunnah. Nah, wa min dzalika qauluh, dan diantaranya apa yang diungkapkan oleh beliau, ya, ya'muruna bis sabri indal bala. Jadi mereka ahlu sunnah itu apa? Memerintahkan untuk sabar ketika mendapatkan bala, ketika mendapatkan musibah. Wa syukru inda rakha, wa syukri inda rakha, dan bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Ya, ketika mendapatkan musibah sabar, ketika mendapatkan kelapangan bersyukur. Ya. Wa ridha bimuril qada, dan ridha dengan takdir yang pahit. Ya, dengan qada yang menyakitkan, ridha dengan hal tersebut. Ya.
wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Jadi Ahlus Sunnah ini mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Ya. Itu sifat Ahlus Sunnah. Ya, menyeru untuk kepada kemuliaan akhlak. Ya. Dan kepada amal-amal yang baik. Nah, dan betul ya, kalau kita baca ini kita malu kadang-kadang. Ya. Yang malu, kenapa? Banyak perkara yang kita belum maksimal dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Ya. Wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Nah, wayan dabuna antasila man qata'aka. Jadi Ahlus Sunnah ini memotivasi untuk apa? Supaya kamu menyambung silaturahmi kepada saudara yang memutus hubungan. Itu silaturahmi itu. Silaturahim itu. Jadi saudara kita memutus hubungan dengan kita, kita berusaha menyambungkan. Ya. Taib. Dan yang banyak terjadi apa? Ketika terjadi apa, putusan silaturahim, ya, di antara keluarga itu ada gap-gapan, ada circle-circlean, ya. Dan saling istilahnya apa, mengkompori satu sama lain. Akhlak Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Mereka memotivasi, mengajak orang untuk apa? Ketika ada saudara yang memutus silaturahim dengannya, dia sambungkan. Ya, dia sambungkan. Ya, berarti apa? Ini menunjukkan Ahlus Sunnah ini bagus dalam apa? Manajemen konflik. Ya. Nah, kemudian wa tu'ti man haramak, dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, itu Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang suka memberi kepada kita, wajar, itu mah timbal balik, ya. Tapi akhlak Ahlus Sunnah, kita bisa memberi sesuatu kepada orang yang pelit kepada kita, ya, kepada orang yang pelit kepada kita. Wa ta'fu an man zalamak, dan bisa memaafkan orang yang zalim kepadamu. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, tadi menyambung kekerabatan. Wa husnul jiwar, baik dalam bertetangga. Ya, baik dalam bertetangga. Wal ihsan ilal yatama wal masakin, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan kepada musafir yang dia kehabisan perbekalan di perjalanan. Warif bil mamluk, dan bersikap lembut kepada mamluk, kepada yang kita miliki, baik hamba sahaya kalau di zaman dulu, atau diantaranya apa, kepada hewan piaraan. Ya, diantaranya kepada hewan piaraan. Nah, kemudian wa yanhauna 'anil fakhr wal khuyala wal baghi wal istitalah 'alal khalqi, dan Ahlus Sunnah melarang dari sikap berbangga diri, sombong, ya, kemudian aniaya, ya, dan intimidasi kepada makhluk, baik dengan hak atau dengan tidak hak. Wa ya'muru bima'alil akhlaq wa yanha an safasifiha. Nah,
dan mereka memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan melarang dari akhlak-akhlak rendahan. Ya. Taib. Ya. Contohnya apa misalkan? Ya, tidak pantas seseorang kita, ya, seorang muslim misalkan apa, bercanda dengan candaan-candaan yang mengandung unsur fahisyah, ya, atau candaan-candaan yang bersifat cabul misalkan, ya. Fadlan, apalagi man yantasib ilal ilmi, apalagi yang mengaku berilmu misalkan. Apalagi candaannya tersebut misalkan dia umbar di majelis, ya, candaan-candaan yang misalkan mengarahkan kepada fawahish, atau kalau, ya, orang Sunda bilang apa, cawokah. Tahu cawokah? Hah? Teguh tahu cawokah? Antum orang mana? Orang Sunda asli di mana? Lutfi, antum orang Sunda bukan? Bukan. Antum? Bukan. Antum? Hah? Antum orang Sunda? Orang mana? Pangalengan. Apa cawokah? Nah, cawokah itu tadi, ya, bercanda atau berbicara yang berbau jorok, ya, jorang istilahnya, ya. Nah, itu tidak pantas itu dilakukan oleh, ya, seorang muslim, apalagi yang menisbatkan misalkan kepada ilmu. Tapi udah waktunya azan, kita break dulu, istirahat dulu, ya. Kita salat dulu, kemudian kita lanjutkan setelah Isya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, di antara perkara yang menunjukkan, ya, pentingnya pembahasan yang berkaitan dengan suluk wa tazkiyatun nufus, dan ini merupakan kebutuhan bagi jiwa, ya. Tadi yang pertama, perhatian para salafus saleh terhadap tazkiyatun nufus. Nah, jadi mereka memiliki perhatian sisi suluk dan akhlak, baik ilmu dan pemahamannya, ya. Sebagaimana mereka merealisasikan secara amalan dan petunjuknya. Nah, kemudian yang kedua, hunaka talazum baina suluk wal i'tiqad. Jadi ada talazum, ada kelaziman, ada keterkaitan antara suluk dan akidah, antara suluk dan i'tiqad. Fasulukul zahir murtabitatun bil i'tiqad al-batin. Jadi suluk secara lahiriah ini berkaitan dengan i'tiqad yang ada di dalam batin, ya. Wa min thamma fa inal inhiraf al-waqi fi sulukina wa akhlaqina al-zahirah innama huwa nasyi'un an naqsin fi imaninal batin. Nah, oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi pada suluk kita dan pada akhlak kita secara lahiriah tidaklah itu terjadi kecuali karena kekurangan iman yang ada di dalam batin pada diri kita. Nah, berkata Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan talazum ini atau keterkaitan ini.
idza inqaddatil a'mal adh-dhahirah al-wajibah kana dzalika naqsun ma fil qalbi minal iman. Ya. Apabila ya amal-amal lahir yang wajib ini tidak ada atau batal atau terjadi khalal ya padanya, terjadi kekurangan padanya ya. Maka hal tersebut disebabkan kekurangan yang ada pada qalbu ya, berupa iman. Fala yutasawwar ma kamalul iman al-wajib alladhi fil qalbi an ta'dim al-a'mal adh-dhahirah al-wajibah. Sehingga tidak bisa dibayangkan ketika ada kesempurnaan iman yang wajib di dalam qalbu, kemudian amal yang wajib yang lahiriahnya enggak ada. Jadi enggak mungkin orang itu sempurna imannya yang wajib tanpa adanya amal yang lahir. Tidak mungkin. Ya. Bal yalzamin wujudi hadza kamilan wujudi hadza kamilan. Jadi kelazimannya ketika iman batinnya sempurna, maka amalan lahirnya juga sempurna. Ya. Sebagaimana menjadi kelazimannya ketika iman di batin ini berkurang, ya, maka amalan lahiriahnya pun akan berkurang. Ya, id taqdiru imani tam fil qalbi bila zahir min qaul wa amal wa taqdim mujib bila mujabuhu. Ya. Wa illah tamah bila ma'luliha wa hada mumtani. Jadi klaim keberadaan iman sempurna di dalam hati tanpa amalan lahir berupa ucapan dan amalan seperti klaim adanya mujib tanpa mujabnya ya. Atau seperti klaim adanya illah yang sempurna tanpa ma'lulnya ya. Adanya suatu alasan namun yang dialaskannya tidak ada, dan ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, kemudian beliau mengatakan juga wa idza qama bil qalbi tasdiq bihi wal mahabbah lahu lazima daruratan an yataharrak al badan bi mujibi dzalika minal aqwal adh-dhahirah wal amal al batinah. Jadi kalau di dalam qalbu ini ada pembenaran, ada tasdik terhadap Allah dan kecintaan kepadanya, maka kelazimannya secara darurat ya, maka badan akan bergerak dengan dorongan dari keimanan tersebut ya. Ya. Dorongan dari apa yang ada di dalam qalbu ya, kelazimannya ya, dalilnya dan ma'lulnya ya. Kama ana ma yakumu bil badan minal aqwal wa amal lahu aidan ta'thir bima fil qalbi ya, sebagaimana sesuatu yang dilakukan dengan badan baik ucapan dan amalan juga memiliki pengaruh kepada apa yang ada dalam qalbu. Maka masing-masing dari keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Walakin al-qalba huwal asru wal badan far'un lahu, akan tapi qalbu ini merupakan dasar ya, pondasi, sedangkan badan cabangnya ya. Wal far'u yastamiddu min aslihi, maka cabang itu bersumber dari asalnya, dari pondasinya. Wal aslu yathbut wa yaqwa bil far'i, kemudian pondasi atau akar itu akan kokoh kuat dengan cabangnya ya. Berkata Asy-Syatibi di dalam permasalahan tersebut ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, al-a'mal adh-dhahirah fi syar'i dalilun ala ma fil batin. Jadi amalan-amalan lahiriah di dalam syariat ini dalil atas apa yang ada di dalam batin. Ya, fa in kana adh-dhahir munkhariman hakama 'alal batin bidzalik. Ya, jadi kalau zahirnya ada celah, ya rusak, ya, maka bisa dihukumi batinnya juga demikian. Ya.
atau lahirnya mustaqim, ya, lurus, maka bisa dihukumi batinnya juga lurus. Huwa aslun am fil fiqh, itu adalah merupakan pondasi umum ya di dalam fikih. Wasairul ahkam al-adiyat, dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan adat, wa tajribiyat, dan berkaitan dengan percobaan-percobaan. Bal iltifat ilaihi min hadzal wajh nafi, bahkan menoleh kepada kedua perkara tersebut dari sisi ini bermanfaat secara umum di dalam syariat. Jadi sangat bermanfaat secara umum di dalam syariat. Ditambah lagi fa inal iman idza jaa mutlaqan mujarradan fa innahu yantarij fil suluk wal akhlaq wa sir amal as-salihah. Ditambah lagi, jadi iman kalau disebutkan secara mutlak maka masuk ke dalamnya suluk, akhlak, dan seluruh amal soleh, itu semuanya bagian dari iman ya. Sebagaimana dalam hadis, contohnya Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un was sab'una syu'bah. Jadi iman memiliki 70 lebih dari 70 cabang ya, lebih dari 73 cabang. Karena bilangan bid'un itu dalam bahasa Arab 3 sampai 9. Ya, artinya iman memiliki lebih dari 73 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Nah, demikian juga berkata Abul Abbas, ismul iman yusta'malu mutlaqan wa yusta'malu muqayyadan. Jadi nama iman ini digunakan secara mutlak dan digunakan secara muqayyad. Maka apabila digunakan secara mutlak ya, maka seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan-ucapan hamba dan amal-amalnya secara batin dan lahir. Wa yadkhulu fi musammal iman inda amati salaf wal a'immah minas sahabati tabi'in wa tabi'ihim alladzina yaj'alul iman qaulan wa amalan. Dan masuk ke dalam definisi iman menurut mayoritas atau keumuman salaf dan para imam di antara sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka menjadikan iman itu ucapan dan amalan. Iman itu adalah ucapan dan amalan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Nah, wa dakhala fi dzalika ma qad yusamma maqaman wa halan, dan masuk ke dalam hal tersebut yang disebut dengan istilah maqam dan hal. Ya, seperti as-sabr, sabar, syukur, khauf, ya, raja, tawakal, ridha, khasyah, inabah, ikhlas, tauhid, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dampak dari merealisasikan akhlak ya, dan suluk ini mendapatkan pahala ganjaran yang sangat besar, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas syariah. Nah, dan Allah Ta'ala telah ya, menyebutkan di dalam kitabnya ya, bahwasanya mempergauli manusia dengan akhlak yang baik ya, jadi Allah mengkategorikan di dalam kitabnya menggauli manusia ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu di antara khisal takwa, di antara perangai ketakwaan. Bahkan Allah memulai dengan hal tersebut dalam firman-Nya, uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Apa yang pertama kali disebutkan di antaranya alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan atau yang berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan sulit, dan yang menahan amarah, orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dan Rasulullah SAW menjadikan
akhlak yang baik sebagai perangai keimanan yang paling sempurna. Nah, dalam hadis tadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dengan akhlaknya tersebut bisa mencapai derajat seseorang yang memiliki keutamaan dalam ibadah saum dan ibadah qiyam. Ya. Faqal Nabi bersabda, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqi darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya orang mukmin dengan kebaikan akhlaknya akan mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan salat malam. Ya. Dan telah datang di dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya akhlak yang baik ini adalah perkara yang menyebabkan amalan berat, ya, ditimbang di dalam mizan, dan bahwasanya pelakunya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat majelisnya dengan para nabi. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizan athqal min husnil khuluq." Jadi tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bihabbikum ilallah wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan seseorang di antara kalian yang lebih Allah cintai dan lebih dekat denganku majelisnya pada hari kiamat? Qalu bala. Para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ahsanuhum khuluqa. Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-din kulluhu khuluq. Agama ini seluruhnya akhlak. Fama zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Maka semakin bertambah baik akhlaknya, maka bertambah baik pula agamanya. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah atau menjelaskan sabda Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Kata Ibnu Rajab, hadza min khisalit taqwa. Ini adalah di antara perangai-perangai ketakwaan. Wala tatimu taqwa illa bihi. Tidak sempurna ketakwaan kecuali dengannya. Wa inna ma afradahu bidzikri lil hajah ila bayanhi. Ya, tidaklah disebutkan secara menyendiri melainkan karena butuh untuk dijelaskan. Ya. Fa inna katsiran minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bihaqqillah duna huquqi ibadihi. Fa nasalahu 'alal amr bi ihsan al-ushrah linnas. Karena apa? Banyak manusia menganggap ya, takwa itu hanya sekedar menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak-hak hamba-hambanya. Maka dalam hadis tersebut Nabi menaskan ya untuk dengan memerintahkan untuk memperbaiki pergaulan dengan manusia. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya kan sebelumnya apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta kan. Hadis itu sebelumnya gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Nah, maka ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus. Maksudnya apa? Ketika kita terjerumus kepada perbuatan jelek, segera hapus dengan kebaikan. Dan yang paling utama apa? Setelah kita berbuat kejelekan, bertaubat. Bertaubat dari kejelekan tersebut, maka akan menghapus keburukan tersebut. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, fa katsiran ma yaghlibu ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah wal in ikaf ala mahabbati wa khasyati wa ta'ati ihmalu huquqil ibad bil kulliyah aw taksir fiha. Jadi banyak orang yang istilahnya apa? Hanya fokus ya menegakkan hak-hak Allah dan hanya fokus ya, untuk mencintai Allah dan rasa takut kepadanya dan taat kepadanya, kemudian di sisi lain dia meremehkan hak-hak para hamba baik secara keseluruhan atau dia mengurangi di dalamnya.
Nah, wal jama' bainal qiyam bi huquqillah wa huquqi ibadihi azizun jiddan la yaqwa alaihi ilal kumul minal anbiya was siddiqin. Karena apa? Memang menggabungkan antara menunaikan hak Allah dan hak-hak hambanya ini sangat berat, memang sangat sulit. Tidak ada yang kuat kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan para nabi dan siddiqin. Nah, kemudian yang terakhir, di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan yang berkaitan dengan suluk dan tazkiyatun nufus, dan ini merupakan ya perkara yang dibutuhkan oleh jiwa. Nah, idza kana salafun salih qad yantanu katsiran bisuluk amalan wa ilman wa amalan. Wa li ahamiyati qiyamat talazum baina suluk adh-dhahir wal iman al-batin. Idafatan ila al-wa'd al-karim wal ajr al-kabir li ashabi suluk asy-syar'i. Ya. Ma dzalika kullih fa inna nazir ila waqi'il katsir minna ma'asyaral muntasibina li ahli sunnah yara taqsiran wa tahawunan fi hadzal majal. Nah, jadi apabila salafus saleh, ya, pendahulu kita yang soleh, mereka memiliki perhatian yang banyak dengan suluk baik secara ilmu dan pengamalan, ya, dikarenakan pentingnya perkara tersebut, ya. Kemudian adanya kesesuaian antara suluk lahir dan batin. Ditambah lagi ada janji yang mulia. Artinya apa? Pahala yang dijanjikan yang besar bagi orang yang meniti menempuh suluk syar'i. Namun walaupun demikian, orang yang memperhatikan kebanyakan di antara kita, maksudnya apa? Yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, dia melihat ya taksir, kekurangan, dan menyepelekan di dalam hal tersebut, ya. Fa anta tusyahid tafarruqan wa khusumatan wa jadalan wa miraan wa ahwa wa syahwat la haula wala quwata illa billah. Karena kamu menyaksikan banyaknya tafarruqan, banyaknya apa? Berselisih, banyaknya pertikaian, perdebatan, ya. Kemudian mengutamakan ego, hawa nafsu, ya, syahwat, la haula wala quwata illa billah. Tapi ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ana bisa jawab, ana jawab. Kalau enggak, ya enggak akan maksakan diri. Hah? Baik. Bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai hubungan atau keterkaitan antara keyakinan seorang ya, dengan akhlaknya gitu. Tapi bagaimana dengan ada mungkin orang yang non muslim tapi di mata orang dia itu baik gitu ya, kepada sama. Tapi ada juga orang yang muslim tapi ya akhlaknya buruk gitu. Gimana sih penjelasan? Baik. Nah, ya tentunya apa? Kebaikan ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi ada yang memang kebaikan secara usul dan secara furu. Maksudnya gini, ya, seharusnya memang orang yang baik akidahnya, baik akhlaknya, baik perilakunya, itu kaidah umumnya, ya, itu kaidah umumnya. Namun misalkan ketika ada orang yang beriman tapi akhlaknya buruk, ya, buruk, ya, maka tentu ini menunjukkan kurangnya iman. Tapi ada juga kondisi di mana misalkan orang yang tidak beriman dia ya menampakkan sebagian, bukan seluruh, tapi sebagian perangai baik, yaitu artinya hal yang tidak mustahil, ya, hal yang tidak mustahil, ya. Namun kebaikan lahiriah tersebut kalau tidak ditopang dengan akidah yang benar, ya, itu nanti di akhirat tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nanti yang menentukan adalah niat, ya kan? Ya, orang yang tidak beriman dia tidak memiliki niat, tidak didasari iman, tapi dia didasari dengan kepentingan lain. Ya, bisa jadi kepentingannya
atas dasar kemanusiaan, ya, atas dasar apa perasaan. Ya, yang ini tentu tidak dinilai di sisi Allah. Karena apa? Yang dinilai baik di sisi Allah itu ketika kesesuaian antara amalan batin dan amalan lahir. Ya, oleh karena itu kita dapati secara akhlak sebagian, bukan seluruhnya. Kita dapati dulu orang-orang kafir Quraisy sebagian akhlak mereka baik, ya kan? Apa menolong orang yang membutuhkan, memuliakan tamu, ya, bersikap jujur, menunaikan janji. Itu ada pada apa? Perangai-perangai ketika itu kepada kufar Quraisy. Ya, tapi mereka tidak memiliki dasar yang menjadikan amal tersebut menjadi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mungkin secara duniawi ya mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia, balasan kebaikan di dunia. Tapi secara akhirat ya, lain asyrakta la yahbatana amaluk. Allah taala berfirman, kalau kamu menyekutukan Allah, maka batalah seluruh amalmu. Ya, batalah seluruh amalanmu. Nah. Enggak, Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebetulnya ini masalah suluk. Ini suluk itu kan jalan, sama kan? Jalan. Iya. Nah, cuma jalan ini jalan menuju kemana? Kemudian setahu saya toreka juga jalan. Nah, ini perbedaan antara suluk dengan toreka itu seperti apa? Nah. Kemudian untuk sementara itu aja dulu. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi suluk itu dari kalimat salaka, artinya meniti. Ya, itu apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Persamaan kata itu? Nah, sinonim. Muradifnya diantaranya apa? Tariqah. Ya, tariqah. Tadi kenal dengan tarekat. Nah, maka tentu kita sebagai seorang muslim, suluk yang kita tempuh adalah suluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dikatakan istilah tarekat, tarekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dasarnya pun juga adalah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, makanya dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, Nabi SAW pernah ya, khatta khutut, wa khatta khattan, ya, wa khatta khututan. Artinya pernah bikin ilustrasi garis. Kemudian ke yang lurus, dikelis lurus. Kemudian bikin garis lagi di pinggir-pinggir. Nah, kemudian Nabi mengatakan hadhihi atau hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Dan setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Ya. Ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu. Aku dan orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat lain Allah telah berfirman, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka suluk kita, thariqah kita adalah thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada
keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Untuk menuju Allah atau untuk mengenal Allah? taib. Ya, di antara untuk supaya bisa sampai kepada surganya Allah, ya kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitabnya. Ya, demikian juga Nabi SAW memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya. Nah, maka tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka jalan kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara kita memahami Al-Quran. Di sanalah Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Dan demikian juga Nabi SAW memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya. Dan itulah thariqah kita. Maksudnya itulah jalan yang kita tempuh. Itulah suluk yang harus kita tempuh. Jadi dalam hal mengikuti apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya di dalam surat Ali Imran tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera, ya, kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nah, sifat orang-orang bertakwa itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah diantaranya, dan di dalam surah Al-Imran itu sendiri. Gimana sifat orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, kata ahli tafsir. Yang dimaksud iman kepada perkara gaib adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk, dan segala perkara yang gaib yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, ini berarti menunjukkan tentang akidah. Jadi memiliki rukun iman, memiliki rukun iman. Kemudian baru disebutkan amalan-amalannya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka iman kepada hari akhir. Ulaika ala hudam min rabbihim, ya, mereka adalah orang-orang yang, ya, berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung mendapatkan apa yang diharapkan dan dihindarkan dari apa yang dia takutkan. Nah, tapi ada lagi. Saya jadi mungkin ini akan jadi panjang kalau kita ini. Saya ada membaca surat Toha 14. Allah di situ memperkenalkan diri kepada kita, bukan hanya kepada para nabi, karena Al-Quran itu kita juga. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu di situ kan Allah memperkenalkan diri atau kita yang supaya kita, aku ini Allah Tuhan kamu gitu. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ketika kita disuruh mengingat Allah, ini yang saya bingung. Sementara syarat ingat itu kita harus ketemu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Taib, jadi apa? Tentunya kalau kita yang dimaksud apa, ketemu dengan artian melihat Allah, ya, di dunia, maka ini perkara yang sulit dan tidak mungkin. Karena Allah mengatakan lan tarani, ya, kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta kepada Allah,
Arini anzur ilaik. Ya, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Nah, kata lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku. Dan disitulah namanya iman, yaitu kita mengimani kabar-kabar yang Allah beritakan yang berkaitan dengannya. Dan itulah yang dimaksud dengan iman kepada perkara gaib adalah, definisi gaib itu adalah mimma ghaba ani ru'ya, sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita yakin. Ya, contohnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut Siddiq? Ya, dikabarkan kepadanya tentang peristiwa Mi'raj, ya, tentang Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, dan itu di luar nalar manusia. Tapi Abu Bakar ketika itu beritanya dari Nabi SAW dan memang wajib mengimani, maka tanpa ragu lagi Abu Bakar yakin walaupun tidak menyaksikan langsung. Makanya di dalam hadis tentang ihsan, ya, definisi ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ya, karena kita kenal dengan nama-nama, sifat-sifatnya, kenal dengan perintah-perintah dan larangannya, kenal apa-apa yang dicintai oleh Allah dan dibencinya. Yang dicintai kita laksanakan, yang dibenci kita jauhi. Ya. Nah, maka fa'ilam takun tara, kalau kamu dalam beribadah kepada Allah belum bisa menghadirkan perasaan seperti itu, maka ada opsi kedua, fa'innahu yarak. Maka hadirkan perasaan Allah menyaksikanmu. Itu muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Dah. Baik, dah cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.